Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru, dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya, ditunggu pesanan sampai di tujuan. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, monggo dipesan dan terima kasih. Itu aja. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Adel di Solo. Mbak Adel menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi pada saat itu Mbak Adel kenal sama suaminya yang pada saat itu udah menikah. Ini sama-sama satu kampus dan memang nggak pakai lama. Begitu mereka lulus kuliah, mereka pun langsung melangsungkan pernikahan gitu ya. Dan ya tentu saja yang namanya hidup baru, berpasangan dan dengan suaminya itu juga seumuran, ya yang ada itu sering berantem dan sebagainya. Apalagi Mbak Adel sama suami itu memang kenalnya itu sekelas, mereka satu kuliah, sekelas di akhir-akhir semester, akhir-akhir kuliah, mereka deket, mereka berpacaran, akhirnya ya udah yuk kita mending nikah, akhirnya nikah, dan nanti untuk kedepannya kita jalan bareng. Nah, pada waktu itu suaminya namanya Mas Rohmat itu memang sudah bekerja. Mbak Adel juga sama udah bekerja, tapi Mbak Adel itu udah betah di tempat pekerjaannya tersebut. Mas, aku udah betah mas gitu kerja di situ. Ya terus gimana lagi gitu ya? Kamu mau nyari pekerjaan lain atau gimana? Iya mas, aku tuh mau pindah gitu ya. Bener-bener udah nggak betah. Aku itu dimusuhin sama ada beberapa orang di situ ya. Kayaknya nggak suka kalau misal ada orang baru masuk di sana, dan ya nggak tahu aku mungkin dominan atau gimana. Aku dimusuhin mas gitu. Baru kerja sekitar 3 atau 4 bulan itu udah mendapatkan semacam itu, dan Mbak Adel itu nggak nyaman dengan lingkungan yang semacam itu tadi. Dan akhirnya setelah ngobrol sama Mas Rohmat suaminya tadi dan mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, Mas Rohmat pun ya silakan gitu ya. Terus nanti carilah tempat yang lebih enak kalau misal kamu memang masih mau kerja katanya. Iyalah mas, sebelum hamil aku maunya mau langsung masih mau kerja aja, kecuali udah hamil, udah repot punya anak baru nanti aku di rumah katanya begitu. Oh ya sudah, terserah kamu. Dan akhirnya Mbak Adel pun mundur dari pekerjaannya. Ya setelah mundur memang belum sempat nyari-nyari begitu ya. Akhirnya dia pun baru nyari-nyari tempat kerja baru. Dan ternyata nggak semudah seperti mencari pekerjaan yang pertama. Kalau pekerjaan yang pertama set gitu, baru ngelamar nggak lama itu dapat panggilan dan diterima. Tapi ternyata tempatnya nggak nyaman. Ini daftar ke tempat baru, boro-boro sudah 1 minggu ngelamar tapi belum ada panggilan apapun gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang dilamar masih di area Solo sana, karena pertimbangannya Mbak Adel sama Mas Rohmat itu memang mau hidup di situ gitu ya. Jadi nyari kerjaan pun gak jauh-jauh dari tempat mereka tinggal. Udah nyoba sekitar 1 minggu belum dapat. Masuk ke 2 minggu belum dapat. Mas, aku kok belum ada panggilan sama sekali ya. Kamu sabar gitu ya. Iya, cuman gak tahu aku kalau seharian bengong di rumah kayak gini ya, aku bosen mas gitu. Apa ini aja ya buat ngisi waktu, aku itu mau jualan apa gitu, mau jualan minuman, mau jualan es-esan kayak gitu. Ya terserah kamu katanya, tapi ya nggak tiap hari mas katanya. Terus mau gimana? Aku sih tadi dikasih tahu sama seniorku, katanya dia itu senior kuliah udah lulus juga ya. Katanya dia tuh mau bikin ada acara, ada kegiatan begini. Dia tuh cerita katanya, Del, kamu mau bantuin enggak? Ya aku bilang, ya udah mbak, ayo mbak tak bantuin, kata si Mbak Adel. Terus gimana? Kamu ambil, katanya Mas Rahmat. Iya, aku sih ambil, tapi nanti aku bilang, aku tanya Mas Rohmat dulu katanya. Ya makanya ini aku cerita ke kamu mas, boleh enggak? Ya udah ambil aja kan buat kegiatan. Iya mas, lumayan 1 minggu katanya, sambil nunggu ini kan, sambil nunggu panggilan kerja. Dan Mas Rohmat pun mengamini, silahkan gitu ya. Si Mbak Adel pun siap-siap. Beberapa kali ketemu dengan seniornya tersebut, namanya Mbak Nia. Ya ngobrol-ngobrol, nanti kita begini. Acaranya itu ada di salah satu
tempat, ada di salah satu lapangan di pokoknya di daerah situ, mereka tuh kayak bikin semacam bazar sama kegiatan sosial. Acaranya sendiri itu diadakannya tuh malam hari, jadi ada ya lebih mirip kayak ke pasar malam sih seperti itu, cuman pasar malam yang lebih terkonsep. Dari booth-boothnya kayak gitu itu diatur sedemikian rupa dan nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Ada mungkin yang kan ada ya kalau misal pasar malam ya siapapun boleh berjualan di sana lah. Itu mereka tuh yang di pinggir-pinggir. Tapi untuk booth-booth khususnya itu memang di tengah-tengah di tempat yang strategis tadi. Itu penjelasan dari Mbak Nia. Mbak Adel, seiring berjalannya waktu, aku kayaknya agak seru kalau cuman gitu-gitu doang ya. Mbak, nanti kalau misal malam harinya, aku ngapain? Ya udah, itu kan udah ada yang ngurusin semuanya. Mbak, aku bikin satu booth, boleh ya katanya. Aku nyewa satu booth. Ya silakan, terserah kamu, kata si Mbak Nianya. Ada kepikiran, nah mas itu, makanya aku jadi kepikiran pengen jualan sesuatu mas. Entah jualan makanan, cemilan, atau es-esan atau apa, kata situ kan. Ya udah, lakuin aja. Emang alatnya ada mas, aku ada. Aku kan dulu emang kayak gitu tapi didusin semuanya. Ya sudah, kalau memang masih ada dan bisa dijalankan, terserah, kata si Mas Rohmat. Akhirnya setelah dipertimbangkan, Mbak Adel pun memutuskan untuk ikut mengisi salah satu booth di acara tersebut. Anggap aja acaranya pasar malam begitulah ya. Pasar malam modern yang terkonsep. Ya sudah, akhirnya ikutanlah sewa booth di sana. Nah, ini kan bukanya itu malam hari. Jadi datang ke situ Mbak Adel sendiri kan rame-ramenya itu biasanya mulai dari habis maghrib nyampe nanti sekitar jam 10 itu udah tutup ya. Jam 11 itu udah clean gitu, udah beres semuanya. Dan boothnya masih berada di situ, dijagain dan sebagainya. Si Mbak Adel waktu itu dari sore hari itu udah siap-siap sebelum Mas Rohmat pulang. Booth atau tempat bekerjanya di sana itu juga udah ready, udah siap semuanya. Ini cuma tinggal bawa bahan-bahannya, memang simple, tidak terlalu banyak, belanja beberapa cup plastik kayak gitu, udah tinggal sekali angkut aja beres. Nah ini sama Mas Rohmat, nungguin Mas Rohmat. Mas Rohmat pun pulang, Mas Rohmat kerja naik motor. Nah ini untuk ke sana karena bawa barang-barang itu harus pakai mobil. Mbak Adel sendiri belum berani nyetir sendiri. Nah, jadi ngandelinya itu Mas Rohmat. Mas, nanti anterinnya nanti malam. Iya, kata si Mas Rohmat. Bawaannya banyak mas gitu. Nanti pakai mobil aja ya mas ya gitu. Iya. Akhirnya sudah. Setelah Mas Rohmat pulang, barang-barang pun dimasuk-masukkan ke dalam mobil. Selepas maghrib, mereka pun berangkat. Berangkat menuju booth itu ya. Nah, udah kan? Barang-barang diturunkan, Mas Rohmat bantuin ini itu sampai istrinya itu selesai dan siap berdagang. Mbak Adel pun, mas aku grogi mas. Lah ngapain grogi? Mau tak temenin di sini? Udah nggak usah mas, nggak usah ditemenin juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Ya wis, tak temenin di sini, kata si Mas Rohmat. Akhirnya mereka berdua suami istri malam itu menjaga jualan es-esan tadi. Jualan di sana beberapa kali, ya memang ada pembeli kayak gitu ya. Lumayan lah, mas, alhamdulillah ada yang beli. Aku seneng banget, meskipun dia baru 2 gitu ya, tapi aku seneng banget. Iya nggak apa-apa, buat hiburan katanya. Nah kata Mas Rohmat, bosen kali ya di situ ya. Dek, aku tak ke situ dulu ya, mas tak ke sana dulu ya. Mau ngerokok katanya. Iya mas, nggak apa-apa mas gitu ya, nggak apa-apa. Jadi Mas Rohmat memang nungguin istrinya jualan gitu ya. Mas Rohmat pun mungkin waktu itu kepikiran, ini berarti bakalan seminggu kayak gini ya. Iya mas, emang kenapa katanya. Ya nggak apa-apa gitu. Dalam hatinya Mas Rohmat mungkin, buset seminggu aku suruh nungguin orang dagang begini tes tapi nggak apa-apa gitu. Mas Rohmat sendiri itu juga nggak komplain. Nah pamit, Mas Rohmat pun minggir ke sana nyari tempat yang ya mungkin nyaman buat nyantai, nggak terlalu ramai, agak sedikit gelap kayak gitu kan. Setelah membeli kopi, Mas Rohmat itu ke sana, yaitu tadi nyari tempat yang sepi. Dapatlah satu tempat ini di sisi pinggir dari lapangan tersebut. Lumayan cukup jauh, ada mungkin jaraknya sekitar 20 meter dari booth yang terakhir. Area itu kosong. Dan ya ada orang mondar-mandir, tapi di sekitaran itu ya tenda-tenda itu kesananya itu kosong lapangan.
Di bawah di sisi lapangan tersebut itu ada sebuah pohon. Ada satu pohon beringin, dan wah, di sana itu enak kayaknya. Udahlah duduk di situ. Karena apa? Di pohon beringin itu ada semenannya. Ini bisa buat duduk di situ sambil ngerokok. Mas Rohmat sendiri tuh nggak mikirin itu pohon beringin angker, ada kuntilanak, ada genderuwo atau ada apa. Nggak mikirin sama sekali. Aku cuman pengen tenang. Dari tadi itu terang banget di situ tuh. Mukaku kesorot banget, rasanya tuh nggak nyaman. Minggirlah ke sana, bawa secangkir kopi tadi. Sempat kesandung, hampir jatuh, tapi untungnya nggak jadi. Nah, tibalah di situ. Di bawah pohon. Nah, saat berada di bawah pohon, ya duduklah si Mas Rohmat di sana sambil ngelihatin tenda-tenda atau but-but yang ada. Wah, rame juga ternyata gitu. Di sisi sana parkiran gitu. Dihitungin parkiran, itu ada berapa ratus motor itu ya. Satu motor itu sekian-sekian. Wah, gede juga itu yang markirin, pikirnya si Mas Rohmat. Tapi alas udahlah, rezeki orang gitu kan. Mas Rohmat pun mulai nyalain rokoknya. Sambil ngopi, ada mungkin sekitar 5 menit duduk di situ, Mas Rohmat baru menyadari di ujung sana, di belakang salah satu booth, pokoknya lumayan cukup jauh, di area yang gelap juga, ini seperti ada seorang kakek-kakek, ada seorang lelaki tua kurus, berdiri aja dari situ. Diperhatiin sama Mas Rohmat, itu orang dari tadi berdiri di sana lagi ngapain gitu ya? Apa sama kayak aku kayak gini, cuman di sampingnya itu apa? Dia tuh kayak bawa semacam karung beras gitu ya. Jadi ada iketannya di atas, manjang gini, itu dipegangin aja cuman begini. Dia itu cuman berdiri terpaku, nggak bergerak sama sekali, dan ngadepnya tuh ke arahnya Mas Rohmat. Cuman karena gelap, mukanya tuh jadi nggak kelihatan. Matanya arahnya kemana, mukanya itu sebenarnya sudutnya kemana, Mas Rohmat sendiri nggak terlalu tahu. Ya, dia cuman bisa lirak-lirik, masih ada di situ. Masih ada juga di situ. Sampai akhirnya, orang tua tadi itu jalan mendekat ke arahnya Mas Rohmat. Mas Rohmat pun sempat agak sedikit, kesini, apa mau duduk di sini atau gimana ya? Ini tuh aku duduk sendirian, ini syahdu banget, dapat sinaran redup dari cahaya kejauhan but-but sana, itu tuh rasanya nikmat banget ya, sepi lagi, nggak terlalu rame orang. Tiba-tiba sih itu datang ke situ agak sedikit gimana gitu ya, lumayan merasa terganggu atau apa. Mendekat, makin mendekat, Mas Rohmat pun penasaran dengan apa yang dibawa di samping si kakek itu. Pikirannya Mas Rohmat kan berputar-putar gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, ada prediksi-prediksi semacam itu. Ini kakek-kakek begini datang ke sini, wah jangan-jangan mau nawarin dagangan. Kalau enggak, mau ini nih, mau cerita. Aku itu rumahnya jauh, saudaraku lagi sakit, pulang nggak ada dana atau apa. Pikirannya Mas Rohmat itu sampai ke sana. Tapi enggak lah, enggak, belum tentu. Makin deket, itu makin kelihatan. Ternyata karung yang dibawa itu bukan karung beras yang lebar begitu ya. Itu enggak. Justru karung itu tuh kayak ngebentuk semacam pocong, tapi pocong kecil, kayak pocong anak-anak kayak gitulah. Mas Rohmat kan ngeliatin, kok serem kayak gitu, tuh bawa apaan ya? Kira-kira yang dibungkus kayak gitu tuh apa? Makin deket, Mas Rohmat pun nggak ngeliatin gitu ya, buang muka, pura-pura sambil ngudut ngadep ke sana. Begitu nengok ke sana lagi, itu udah ndak ada si kakek itu. Loh, si kakeknya kemana ya? Kok nggak ada? Dilengok ke arah kiri sana, ya nggak ada siapa-siapa di situ. Udah duduk lagi di sana. Sampai akhirnya apa? Mas Rohmat itu nengok ke arah kanan. Itu kan yang semenan buat duduk itu kan melingkari si pohon beringin tadi. Nengok ke arah kanan belakang sana. Di situ ada yang duduk, cuman yang duduk itu bukan kakek tadi, melainkan apa? Pocong kecil yang dibawa sama si kakek itu. Duduk di situ sendirian, diem aja begini. Mas Rohmat, astagfirullahaladzim. Itu apa gitu kan? Itu karung atau isinya orang?
kok kayak pocong semacam itu. Dan ini tuh mirip dengan yang dibawa sama si kakek tadi. Dan posisi duduknya bukan lempeng begini nggak ya? Kayak posisi orang duduk ngebentuk kayak huruf H begitulah. Itu kayak gitu, duduk di samping sana. Mas Rohmat pun liatin begini, mulai takut waktu itu. Dan akhirnya apa? Mas Rohmat pun diem, geser-geser ke arah kiri gitu, agak sedikit menjauh. Begitu nengok lagi, si sosok pocong kecil tadi, ini beneran makin deket, makin deket, makin deket, makin deket, makin deket. Sampai Mas Rohmat pun akhirnya bangun dari tempat duduknya. Karena udah nggak nyaman, rokok diambil, masukin kantong. Ini sisa kopi pun tetap dibawa gitu ya, sayang. Nengok ke sana, si sosok pocong anak tadi, pocong kecil itu, ini udah berdiri di atas itu. Loh, dia berdiri. Ini apa sih, beneran anak kecil atau bukan gitu, Mas Rohmat? Karena rame di belakang, masih ada rasa beraninya. Dia pun mendekat gitu kan. Ini beneran apa sih, ini bocah kecil nakut-nakutin atau gimana? Atau ini keluaran dari rumah hantu yang ada di situ atau gimana? Dideketin, itu beneran. Kata si Mas Rohmat, mukanya itu kebuka cuman sedikit doang. Dan di dalamnya itu kayak muka boneka. Mukanya putih, pucet, halus gitu ya. Cuman ya kayak gitu. Kelihatannya cuman sedikit doang. Ih, kayaknya udah tahu, kayaknya beneran atau apa. Mas Rohmat udah berani megang waktu itu. Tapi udahlah, biarin aja. Sambil mundur, sambil ngejauh gitu ya jalan. Dan sosok itu tuh gerak. Memang ada gerakannya, bukan boneka yang diem begitu doang. Enggak. Itu ada sedikit gerakan. Sumpah ini serem. Aku balik lagi ke sana. Akhirnya pulang menuju ke Mbak Adel di sana. Begitu menuju, istrinya itu tampak lagi sibuk ngelayanin pelanggan ya. Mas Rohmat pun akhirnya datang ngebantu. Lama juga Mas katanya. Iya, lumayan lama gitu. Akhirnya dibantuin kan, srak sampai udah selesai. Masih banyak kata si ini. Enggak Mas, tinggal dikit Mas, alhamdulillah kata itu kan. Nah si Mbak Adel itu Mas, kamu kenapa gitu? Kok muka kamu kayak agak pucat, keringetan begitu? Kamu habis lari-lari atau gimana? Enggak, Mas enggak lari-lari, cuman tadi gitu kan. Mas kan duduk itu tuh di ujung sana tuh, dari tempat itu nggak kelihatan ya. Di ujung sana itu di pohon beringin, ada yang aneh katanya. Apa Mas, kamu lagi duduk di tempat-tempat seperti itu? Ada apa Mas? Kuntilanak katanya. Bukan kuntilanak. Terus apaan? Ada pocong kecil katanya. Ih, pocong kecil ngapain di situ? Ya nggak tahu. Nih tak ceritain. Akhirnya Mas Rohmat pun cerita. Begini, ada pelanggan keputus berhenti. Nanti lanjutin lagi, ada pelanggan berhenti. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, semua dagangannya Mbak Adel itu alhamdulillah ludes habis gitu ya. Ya sisa sedikit gitulah. Ceritanya Mas Rohmat belum selesai. Dan akhirnya beres-beres, diangkutin ke mobil sana, dan akhirnya selesai. Mas Rohmat pun pulang sama Mbak Adel tentu saja gitu ya. Pulang ke rumah, begitu sampai rumah udah ditaruh, nyucinya besok pagi lah, udah capek soalnya ya. Siap-siap istirahatlah Mas Rohmat sama si Mbak Adel setelah bersih-bersih tentunya. Nah di situ Mas Rohmat pun kembali menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya. Mbak Adel sendiri ya agak gimana, merasa takut, tapi ya dibilang takut banget ya enggak. Alah lagian pocong kecil gitu ya kan, enggak serem-serem banget pikirnya si Mbak Adel. Udah, mereka pun tertidur. Malam hari sekitar jam 12:30 pagi, Mbak Adel itu kebangun. Dia kebangun gara-gara ngedenger ada suara gedebrak gitu. Ada sesuatu yang jatuh di area entah ruang tengah atau di area dapur. Itu apa ya gitu. Setelah jatuh itu memang ada suara krosek-krosek yang lain disusul. Mbak Adel penasaran, dia pun turun dari ranjang. Si Mas Rohmatnya bangun. Mau kemana katanya? Aku mau pipis Mas. Sebenarnya nggak mau pipis, tapi sekalian aja mumpung bangun. Dia pun keluar dari kamar ke situ. Apa ya yang tadi jatuh ya? Ya nggak ada sesuatu yang berantakan. Di ruang tengah itu semuanya baik-baik aja. Memasuki ke ruang dapur sana pun sama, baik-baik aja. Mbak Adel pun akhirnya pipis gitu kan. Nah begitu pipis selesai, masuk lagi lah ke ruang tengah. Sesampainya di pintu antara pintu dapur dan ruang tengah, Mbak Adel itu berhenti gara-gara apa?
ada yang berdiri ini di depan kamar mereka, kamarnya Mbak Adel sama Mas Rohmat ini cuman berdiri, tapi ngadepnya tuh bukan ke Mbak Adel, ngadepnya tuh ke arah kamar. Dan yang berdiri itu adalah sosok yang diceritakan oleh Mas Rohmat. Loh, ini pocong kecil yang diceritain sama Mas Rohmat gitu kan. Akhirnya dipanggilin si Mas Rohmat. Mas, bangun mas. Nah si sosok kecil ini, dia tuh muter badan ngebelakangin Mbak Adel, seret, pergi menuju ke arah ruang tamu yang memang udah gelap. Mas Rohmatnya pun bangun. Kenapa dek? Mas, itu apa? Hei, kenapa? Mas, masuk ke kamar. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar di situ ya. Pintu ditutup, grep. Kenapa? Mas, aku ngelihat yang kamu ceritain gitu. Loh, ngelihat yang kamu ceritain? Emang apa? Kamu ngelihat apaan? Aku ngelihat pocong kecil itu, Mas, yang kamu ceritain itu, Mas. Berdiri tadi di depan pintu, Mas, ngadep ke arah kamu gitu. Masa sih, kata si Mas Rohmat. Beneran, Mas. Mungkin kamu perasaan aja. Perasaan apaan, kata si Mbak Adel ya. Aku itu ngelihat, aku tuh jarang namanya perasaan begitu. Aku meskipun perempuan, tapi aku nggak punya perasaan, Mas, katanya begitu, kata si Mbak Adel. Ya sambil bercanda gitu. Itu beneran, aku itu ngelihat. Dia itu berdiri, kayaknya lagi ngeliatin kamu, Mas. Jangan-jangan dia ikut ke rumah ini. Nah, disitulah Mbak Adel itu mulai merasa takut. Dan, Mas, kamu kan besok kerja, aku di rumah sendirian. Nanti kalau pocong kecil itu nongol lagi gimana, Mas? Jawabnya Mas Rohmat itu simpel, kan dia ngikutinya aku. Kalau ngikutin aku ke kantor, ya paling dia ke kantor. Jawabannya Mas Rohmat itu cuman begitu. Iya, Mas, bagus kalau ngikutin kamu. Kalau misalkan dia tinggal di sini gimana? Ya nggak mungkin lah, kata si Mas Rohmat. Nggak mungkin lah, kan nggak ada urusan sama kamu. Ya wis, Mas berangkat dulu gitu. Akhirnya Mas Rohmat pun berangkat. Mbak Adel itu takut dan akhirnya, duh, aku gimana ya ini ya. Aku main ke tempat temanku aja, Akhirnya main ke tempat teman, ke sana siang hari 11:30 Mbak Adel pun keluar sambil beli makan. Pulanglah ke rumah. Begitu masuk ke rumah ya biasa aja, tapi ada sedikit rasa takut, cuman nggak terlalu setakut tadi karena memang kondisi itu lagi terik, memang lagi panas banget gitu ya. Masuk ke dalam rumah, di sana pintu semua kamar kan dibuka. Mbak Adel pun naruh makanannya, dia pun makan siang di atas meja makan di situ. Makan siang sambil ngidupin TV. TV-nya sendiri juga deket sama meja makan, bisa sambil nonton. Kretak-kretuk, kelentang-kelenting itu enak banget. Sampai akhirnya apa? Mbak Adel itu nyadar ada sesuatu yang nabrak dengkulnya di bawah meja makan. Dek. Mbak Adel pun diem gitu kan. Ini apa ya? Diraba-raba sama kakinya begini. Ini apa? Kok ada nyet-nyet-nyet? Kok ada kain sampai dijepit pakai ibu jarinya gitu. Ini kok ada kain? Ini meja ini kan gak ada taplak. Aku pakai celana. Terus ini kain apa? Langsung si Mbak Adel, jangan-jangan ini yang semalam. Bener gak sih? Dilongok di bawah meja makan. Itu memang bener. Ada pocong kecil di bawah meja makannya Mbak Adel. Nah disitulah dia itu teriak-teriak, bener-bener teriak-teriak histeris, ketakutan sampai keluar, sampai tetangganya itu denger, akhirnya pada ngedeket ke sana kan. Kenapa Mbak? Itu ada pocong kecil gitu kan. Aku temenin Mbak. Akhirnya ditemenin sama tetangganya tadi. Udah tak temenin Mbak. Iya Mbak, tolong banget temenin ya Mbak ya, sampai Mas Rohmat pulang katanya. Iya. Ditelepon si Mas Rohmat. Mas, kamu hari ini pulang jam berapa? Ya biasa jam 5, kata si Mas Rohmat. Mas, bisa pulang lebih cepat enggak? Loh, emang kenapa? Ada apa? Tak usahain nanti bisa, kata si Mas Rohmat. Iya Mas, saya pulang lebih cepat. Akhirnya Mas Rohmat pun pulang sekitar jam 3:30. 3:30 pulang, Mbak Adel itu cerita, tetangganya pulang. Ceritain semuanya, Mas, aku begini Mas. Ini nggak bener Mas, sumpah dia itu tinggal di sini, aku tuh takut. Sumpah itu tuh serem banget, kecil-kecil, cuman ya mukanya kayak gitu Mas, cuman kelihatan sedikit doang. Dalamnya tuh kayak boneka, kata si Mbak Adel. Mas Rohmat pun, ya udahlah, bentar ya. Mas mandi dulu katanya. Iya Mas, mandi Mas.
Nah, sore itu sebelum maghrib, si Mas Rohmat ngajak Mbak Adel keluar. Mas, kita mau kemana? Kita ke tempat temanku, katanya. Datanglah ke tempat temannya sore itu, dan ya, Assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada namanya Mas Adim. Dim gitu kan, kata si Mas Rohmat. Tumben Mat kesini Mat. Emang kapan Adel hamil? Ditanya begitu. Hamil apaan? Orang aku belum hamil. Mbak Adel itu kenal sama Adim, cuman Mas Rohmat tadi gak ngasih tahu kalau mau datang ke rumahnya si Adim. Nah, akhirnya sudah, kapan aku hamil, orang aku belum hamil? Itu ada bawaannya. Si Adim itu tahu gitu ya. Itu ada yang ikut gitu. Makanya kapan ngelahirinnya kok udah punya anak. Dim, yang bener Dim kalau ngomong Dim, kata si Mbak Adelnya. Ya bener, udah di sini duduk sini dulu. Gimana. Cerita dulu. Iya nih, begini. Diceritakan semuanya dari Mas Rohmat, pengalamannya Mbak Adel semuanya. Yaitu orang ngikutin sampai sekarang. Terus gimana Dim? Suruh pergi Dim. Ya, balikin lagi lah ke sana. Mbak Adel di situ astagfirullahaladzim. Mas, aku kan harus dagang Mas, katanya. Si Mas Rohmatnya, kamu itu masih mikirin dagang, aku itu mikirin kamu, katanya. Iya Mas, tapi sayang Mas. Ya terus mau gimana lagi? Aku belum nyiapin Mas, bahan-bahannya aku tuh lupa belanja. Jadi gara-gara itu, dagang nanti malam itu kan selama 1 minggu. Ya malam kedua jadinya nggak dagang. Akhirnya tapi tetap malam itu menurut Mas Adim, udah nanti sore, kalian itu datang aja ke sana. Kamu ikut Dim? Ya iyalah aku ikut. Nanti ya sudah, nggak usah berdagang, nggak apa-apa. Kita urusin itu aja, terutama Rohmat, katanya. Emang gimana sih ceritanya Dim? Ya aku nggak tahu gitu, tapi dia rumahnya di sana, ya kamu harus nganterin ke sana. Dan ini kalau cara gampangnya orang ngomong, kata Mas Adim, mereka itu sebenarnya terganggu saat kamu duduk di situ, dan ya nggak tahulah mereka itu akhirnya minggir dan kamu itu melihat mereka itu di kejauhan. Mereka pun mendekat lagi ke sana, dan si yang kecil ini itu katanya tertarik gitu ya buat ikut sama kamu. Ya akhirnya dia pun ikut. Cuman sebatas itu kok, kata si T. Jadi nggak apa-apa nih Dim, nggak apa-apa. Lagian ini mereka juga nggak galak. Cuman kayak gitu doang, cuman ikut-ikut doang. Dan mungkin si anak ini bingung kali mau pulang lagi, nggak tahu jalannya kemana, kata si Adim itu sambil bercanda-canda ya. Akhirnya sore itu pun berangkatlah mereka. Tapi selepas maghrib ya, malam ya, dan Mas Rohmat itu dibawa ke sana ke pohon beringin. Mbak Adel ngobrol sama si Mbak Nia, temannya yang punya proyek itu ya. Si Mas Rohmat sama Adim itu di situ ya cuman duduk-duduk begitu doang, dan Dim gimana Dim ini Dim? Sabar katanya, udah tenang aja. Dan akhirnya Mas Rohmat pun melihat kalau di samping kanan sana ini ada seorang kakek, tapi ya hitam semua, nggak terlalu kelihatan. Sama sosok pocong kecil itu udah berdiri di situ tuh. Ini udah nggak berani ngeliatin lagi. Udah Mat, udah pulang katanya, udah pulang sama ininya, sama kakeknya lah, anggap aja begitu, kata si Adim. Dan berarti udah nggak ngikutin aku lagi. Udah tenang aja, kamu aman gitu. Tenang, udah nggak apa-apa. Yaudah kita kesana terus kita pulang, kata si Adim. Akhirnya balik lagi nyamperin Mbak Adel. Dan setelah itu mereka pun pulang. Alhamdulillah setelah itu tadi sama Mas Adim, gangguan itu yang Mbak Adel itu nggak pernah terjadi lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Adel di Solo sana. Terima kasih banyak Mbak Adel. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Semoga semua kawan-kawannya udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.